Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Suryandani dengan NIM 415191200075, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3.5.5 paket tracer investigate the TCP/IP and OSI models in action. Nah, di sini tertera pernyataan-pernyataan, ada objektivitas, background. Nah, di objektivitas ini atau di tujuan ini terdapat dua part. Ya. Part pertama adalah examine HTTP web traffic dan part kedua adalah display element of the TCP/IP protocol shard. Nah, pada part 1 ini periksa lalu lintas web HTTP. Lalu pada part kedua ini adalah tampilkan elemen dari TCP or IP protocol shard. Nah, di sini ada background. Background secara garis besarnya yaitu mengenai memberikan dasar untuk memahami rangkaian protokol TCP or IP dan hubungannya dengan model OSI dan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang bisa kita translate. Lalu next instruksinya ada part pertama examine HTTP web traffic, yaitu di bagian pertama ini kita disuruh periksa lintas web HTTP. Lalu di part ini akan menggunakan mode simulasi packet tracer untuk menghasilkan lintas web dan periksa HTTP. In part 1 of the activity, you will use packet tracer simulation mode to generate web traffic and examine HTTP. Nah, next kita lanjut ke step 1. Step 1-nya itu switch from real time to simulation mode, yaitu beralih ke real time ke mode simulasi. Nah, di A ini adalah klik the simulation mode icon to switch from real time mode to simulation mode. Nah, B select HTTP from the event. Nah, ini ada step satunya dan step keduanya. Step satunya itu ini HTTP sudah tersedia ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan bisa dengan cara nanti kita akan jelaskan, itu klik show all or none, lalu kita select HTTP, lalu di select HTTP itu di edit filter ya. Nah, kita bisa lanjutkan ya simulasi, kita klik simulasi. Nah, di sini sudah ada HTTP-nya, sudah ready ya. Nah, kita hapus dengan show all none. Nah, ini sudah none ya, dia sudah kosong. Lalu nah di sini ada, kalau misalnya kita tampilkan itu ada event list filtersnya ya. Ada banyak sekali. Nah, ini sudah kosong lagi. Dengan cara kita mau meredikan HTTP-nya dengan cara IPv4, IPv6, miss ini kita pilih klik HTTP, kita close. Nah, HTTP-nya sudah muncul lagi. Kita lanjut step keduanya, yaitu generate a web HTTP traffic ya. Di bagian ini ada A yaitu kita klik web client ya di bagian kiri. Lalu B-nya itu adalah kita klik desktop, lalu kita klik web browser, lalu kita masukkan www.osi.local di URL itu. Kita next, kita close dulu, lalu kita klik web client, lalu desktop, lalu kita klik web browser, kita masukkan OSI lokal itu ke URL go, kita minimize, lalu kita klik capture forward 4 times, 4 kali kita klik capture or forward ya, ada di blue band yang ini. Lalu apa sih perbedaannya di browser page-nya? Kita klik 4 kali ya. Nah, di sini capture forward-nya kita klik 4 kali. Nanti ada perubahan di sini. Kita perhatikan ya. Kita klik 4 kali. Tuh, 2, 3, 4. Sudah diklik 4 kali. Kita lihat perbedaannya ya. Di web browser page-nya itu ada apa perbedaannya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Web server sudah sukses diakses, sudah bisa diakses. Lalu kita lanjut ke kolom pertama. Kolom pertama HTTP ini. Nah, di kolom pertama HTTP ini ada PDU, ada OSI model. Nah, di PDU ini ada OSI model ya. Kita ada OSI model.
Kita akan menjelaskan mengenai di OSI model ini ada layer 7, layer 4, layer 3, layer 2, layer 1 yang aktif. Nah, di layer 7 ini ada ya deskripsinya, begitupun layer 4, begitupun layer 3. Nah, di situ ada search IP, destination IP, begitu layer 2 dan di layer satunya ya. Di layer 2-nya itu ada MAC masuk, ada MAC yang keluarnya, ada port Ethernet 2 header-nya. Nah, ini di port satunya ada deskripsinya di bagian bawahnya itu, kita bisa baca sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah di OSI model ini ada di outlier sini, di outlier ya, itu ada klik layer 7. Ya, diklik di bawah layer 7 itu ada apa? Kita klik layer 7 ya. Layer 7, nah ini ada HTTP, ada pernyataan HTTP client send HTTP request to server. Nah, apa informasi yang ada di inlayers dan di outliers? Nah, itu kita next ke apa destinasi portnya sih di layer 4. Nah, ini destinasi portnya itu port 80 ya. Kita lanjut destinasi IP di layer 3. Nah, di destination IP-nya tuh ada 192.168.1.1254. Lalu informasi apa yang ada di layer 2? Nah, layer 2 ini ada Ethernet 2 header, ada MAC address masuk, MAC keluar ya. Lalu kita lanjut ke outbound PDU details. Nah, kita klik outbound PDU details ya. Maksud dari step ini adalah kita harus namakan ini di outbound dan di OSI model. Kita akan jelaskan. Nah, ini ada Ethernet 2 itu ya. Di Ethernet 2 ada di layer apa sih di OSI model itu? IP di outbound ini ada di layer berapa sih? Lalu TCP ada di layer berapa sih di OSI model dan lain-lainnya ya. Kita bisa langsung masuk ke Ethernet 2. Ethernet 2 itu ada di layer 2 ya. Nah, lalu nah itu ada MAC address masuk, ada MAC address keluar. Nah, di IP ini ada IP destination. Nah itu ada di layer 3 untuk di OSI modelnya. Nah, di outbound-nya itu ada TCP. Nah, itu ada layer ada destination, ada search. Nah, di TCP di outbound-nya itu ada di layer 4 di OSI model. Nah, di sini ada destination port-nya. Nah, di sini ada HTTP request-nya, yaitu lanjut ya, kita lanjut. Ada pertanyaan pernyataan. Klik the next color. Kita klik next color ya. Next HTTP yang kedua. Ya, klik HTTP kedua. Nah, di sini ada hanya outlier aja yang aktif. Outlier aja yang aktif. Nah, kita klik outbound ya. Nah, di port 1 ini ada penjelasan detail di bawahnya. Hanya layer 1 aja yang aktif ya. Nah, di outbound ini ada sama seperti yang tadi, ada TCP, ada HTTP request, ada IP dan lainnya. Nah, kita close. Lanjut ke next color ya. Next HTTP tipe box ya. Kita next ke HTTP tipe box dan ada pertanyaannya di sini. Nah, HTTP layer ketiga. Nah, ini ada inlayers dan outliers. Di sini ada perbedaannya, itu apa? Nah, di outliers-nya itu ya apa sih perbedaannya? Kita compare nih antara inlayers dan outliers-nya itu ada perbedaannya. Kita bisa lihat dia hanya swap ya dari search portnya 1025, jadi di outliers-nya portnya di 80. Oke, hanya swap saja. Kita bisa perhatikan baik-baik mulai dari IP, MAC address dan lainnya. Kita close. Lalu kita lanjut. Ya, next kita disuruh melihat inbound dan outbound itu ada di HTTP 3. Ini ada inbound, ada outbound, ada 3. Ya, ada OSI modelnya. Di sini hanya di swap saja yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita next step, yaitu yang kolom yang terakhir ya. Ada berapa tab sih yang tertampil ya? Ada 2 ya. Ada OSI dan inbound ya. Ada 2. Nah, dia menjelaskan inlayers-nya itu menjelaskan. Nah, ini untuk inbound-nya. Di sini bisa dijelaskan tentang IP, MAC address-nya dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke part 2. Part 2-nya itu kita display element of the TCP or IP protocol should.
menampilkan elemen dari TCP WP protokol. Nah, itu kita close semuanya. Ya, selanjutnya adalah kita close. Kita close, lalu di filter bagian itu kita bisa klik perhatikan, lalu kita klik the first DNS. Kita klik DNS. Nah, di layar yang kita di sini ada pernyataannya. Kita klik DNS yang pertama, kolom pertama. Nah, di kolom pertama ini kita bisa menjelaskan itu di layar 7 DNS-nya. Ada deskripsinya. Nah, di situ ada www. Nah, di situ kan kita disuruh mengenai DNS query-nya. DNS query-nya ada www.osi.local yang sudah kita ketik tadi ya. Go. Lalu next-nya adalah kita klik TCP di bawah HTTP. Nah, di DNS ini, DNS paling akhir itu ada OSI modelnya, itu kita ke DNS answer ya, ada di inbound. Kita klik inbound, lalu ada DNS info ya, ada di address. Nah, di DNS addressnya, di answernya itu kita ada namanya www.osi.local ya. Di inbound ada destination IP-nya. Di situ juga ada DNS dan IP-nya. Lalu kita lanjut ke HTTP. Kita close. Lalu di HTTP kita next di HTTP. Nah, di bawah HTTP harusnya kita close dulu yang ini. Ini ada penjelasan di HTTP ini. Nah, di sini kita ada tujuannya mengenai ini itu ada di bagian TCP terakhir, di bagian item nomor 4 ya. Kita klik TCP terakhir, terus kita menjelaskan layer 4. Kita klik TCP yang terakhir, kita klik di bagian layer 4 ini ada informasi to close. Nah, selanjutnya adalah kita ada pertanyaan. Kita jawab pertanyaannya based on information during the pressure. Kita bisa cek ke TCP akhir ya. Kita klik TCP akhirnya yang tadi. Ke TCP akhir. Nah, di sini sudah ada destination portnya, port 80 ya. Lalu what port is the web server listening to our DNS or request. Nah, kita ke DNS web server. Kita klik. Nah, di sini ada port destination port 53. Iya. Port 53. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.